Selanjutnya, bahwa selama ini kan kader-kader Ansor lebih tertarik dalam dunia politik, lebih tertarik dalam dunia taktis lah. Sebagai kader Ansor, setelah beransor saya berkhidmat di Basnas, katakanlah di lembaga sosial. Setelah melihat lembaga politik penuh, ngantrinya luar biasa, panjangnya luar biasa lah gitu. Kemudian di lembaga-lembaga lainnya, dan saya juga berpikir kenapa tidak ada ruang lain yang harus kita manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kopi Morning Ansor Jabar. Mencerahkan, menggerakkan. Saya Jambrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Sahabat sekalian, di siang hari ini kita sudah bersama dengan Ketua Basnas Kabupaten Sumedang, di mana beliau juga menjabat sebagai Sekretaris PCNU Kabupaten Sumedang, dan juga beliau mantan Ketua Ansor Kabupaten Sumedang. Luar biasa sekali. 2014-2019. Nah, kita akan banyak mengorek informasi ke beliau bagaimana memerankan Basnas dan memerankan diri sebagai roda organisasi di PCNU. Beliau Kiai Ai Subhan Hafaz sudah haji. Direvisi pada Pak Jamro, bukan Kiai, Kiai. Kiai ya. Kiai ya. NU yang alaknya masih Ansor. Oke, NU masih beransor. Ya, Oke. jadi bukan Kiai tapi Kiai. Kiai. Sebagai orang Sunda ya. Oke, baik. Kiai, saya manggilnya Kiai saja. Bagaimana hari ini mengelola Basnas? Ya, alhamdulillah ini sebenarnya sebuah keberkahan bagaimana khidmat saya di Jamiah Nahdlatul Ulama beribnu dan beransor. Itu menjadikan modal awal bagi saya bagaimana mengelola Basnas di Kabupaten Sumedang. Karena sebenarnya daripada mengelola Basnas itu lebih rumit mengelola Ansor. Oh begitu. Jadi ketika kita sudah lulus di Ansor, insya Allah segala pun akan dipermudah. Iya. Kita mendapatkan kepercayaan dimanapun kita mendapatkan sebuah amanah, baik untuk mengelola sebuah organisasi. Itu bagi saya, prinsip bagi saya. Oke. Jadi lebih berat ngurus Ansor ya? Iya, ngurus Ansor dengan berbagai macam karakternya ya. Ya Pak, sahabat Jamil lebih paham bagaimana tipikal teman-teman Ansor, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser. Intinya bagaimana ketika bisa mengkolaborasikan kekuatan-kekuatan tersebut, kita bisa mulus menjalankan organisasi. Insya Allah segala apapun, rintangan apapun, di mana ketika kita mengurus organisasi apapun pasca beransor dan berbansar, insya Allah akan mudah. Oke, ini kira-kira kalau Ansor ini lebih berat, Basnas ini relatif karena sudah ditempa oleh Ansor tidak terlalu sulit. Insya Allah. Ini lebih pada sebuah keberkahan saya. Berkah ya. Keberkahan bagaimana ketika saya berproses itu di Banser, di Ansor, alhamdulillah berkah-berkah ketika saya mengurus Ansor, saya dikasihkan kemudahan dalam mengelola apapun yang saya lakukan pasca saya beransor. Oke, baik. Kan Basnas ini mengelola anggaran ya? Iya, mengelola dana umat. Dana umat ya, bahasanya dana umat. Nah, kira-kira punya metode khusus tidak? Karena yang informasi yang saya dapatkan bahwa Basnas Sumedang juga
mendapatkan penghargaan di level nasional. Kira-kira gimana? Ya, alhamdulillah hari ini kita dari 2018 Basnas Sumedang itu selalu menjadi lembaga pengelolaan Basnas terbaik di Indonesia. Dan tentunya ini bagaimana kepiawaian, kepintaran kita bagaimana mengelola sebuah lembaga zakat di mana di sana ada terjadi sebuah lalu lintas antara muzaki dan mustahik. Bagaimana saya berprinsip muzaki merasa nyaman, merasa aman menitipkan amanahnya, dan mustahik merasa riang gembira menerima titipan zana muzaki yang dititipkan melalui Basnas. Intinya bagaimana pengelolaan ini bisa menjadi sebuah sesuatu yang penting, itu intinya sebuah trust, kepercayaan. Bagaimana saya mengolah bahasa itu muncul kepercayaan. Muzaki percaya kita mau dititipkan dana zakat, dan mustahik percaya bahwa itu dana muzaki telah disampaikan kepada mereka. Sehingga prinsip bagi saya hari ini bagaimana bahasa itu sistemnya terima kasih. Terima titipan, kasihkan amanah. Tentunya dengan memegang 3 prinsip. Apa itu? Karena lembaga zakat itu tidak berkaitan dengan syariah. Yang pertama harus kita pegang itu prinsip aman secara syar'i. Aman secara syar'i. Atau secara syar'i itu dana-dana yang kita kalau itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara syariah. Kemudian aman regulasi. Regulasinya artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kelola pada pergerakan bahasa itu harus sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan. Biar aman NKRI. Nah, ini dari 2018 ini kan selalu menjadi lembaga Basnas terbaik di Indonesia. Kira-kira punya metode apa atau punya sistem bagaimana sehingga capaiannya selalu terbaik? Ya, pertama kita masuk kategori kelembagaan terbaik. Bahwa Sumedang hari ini sudah mendeklarasikan sebagai kota digital. Dan kami pun Basnas sebagai lembaga pemerintah non struktural mau tidak mau dan harus juga mengikuti apa yang telah diikrarkan atau dideklarasikan oleh pemerintah daerah bahwa semua pengelolaan pemerintahan di Sumedang itu berbasis digital. Dan hari ini kita sudah membuktikan bahwa Basnas Sumedang itu semua pengelolaannya berbasis digital. Jadi hari ini itu real time. Kita punya layanan fasilitas baik melalui WA atau ada layanan yang namanya Simpatik Basnas, bagaimana semua orang bisa mengakses dengan masuk ke layanan tersebut. Kita namakan layanan Simpatik Basnas, layanan sistem informasi manajemen pengelolaan zakat di Kabupaten Sumedang. Hari ini kita bisa mengecek real time dana zakat sampai hari ini jam sekian. Sampai jam ini dana zakat sudah berapa? Oh, bisa real time bisa gitu real time. Kemudian dananya sudah disalurkan kemana? Itu juga bisa dicek dan terbuka untuk semua masyarakat, baik untuk muzaki, baik itu munfik, baik itu mustahik yang menerima manfaat dari kita. Sehingga itu salah satu ikhtiar kita bagaimana memberikan sebuah trust, kepercayaan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Basnas Sumedang. Karena bagi saya kunci pengelolaan zakat itu adalah sebuah trust, kepercayaan. Ketika masyarakat percaya, insya Allah dana umat akan semakin besar dititipkan ke kami, dan ketika dana umat kami kalau sebagian besar, maka semakin banyak mustahik yang kita bantu. Dan tentunya hari ini kami juga punya metode zakat produktif. Bagaimana kami ingin mencoba merubah seorang mustahik menjadi seorang muzaki. Dan dari sistem tersebut kita juga bisa mengecek siapa yang sudah berzakat, berinfak lewat Basnas dan berapa angkanya. Itu sebagai kontrol juga terhadap muzaki dan munfik, dananya benarkah dananya diinfak oleh Basnas sekian. Itu gerakan-gerakan atau gebrakan-gebrakan kami terkait dengan berbasis digital, dan kami pastikan hari ini baru Basnas Sumedang yang menggunakan sistem itu. Nah, saya mau tanya selanjutnya. Ini capaian tertinggi pengumpulan zakat, infak, sodako di tahun tertentu itu sampai angka berapa? Alhamdulillah semenjak saya menjabat menerima amanah ini dari tahun 2020, saya baru 22 tahun, kita itu trennya naik. Meskipun kita itu di kemarin sempat mengalami masa pandemi. Artinya ketika berbicara naik kepercayaan masyarakat terhadap Basnas itu tinggi.
Ya, Pak. Di tahun pertama saya menjabat, kita itu total penghimpunan zakat, infak dan sedekah tahun pertama saya menjabat itu sekitar 34 miliar. 34 miliar Kemarin tahun pertama. Tahun kedua saya menjabat kita mencapai 36,7 miliar. Berarti ada kenaikan 2,7 miliar tahun sekarang. Okay. Dan itu tentunya juga bagaimana sinergitas kami dengan pemerintah daerah, dengan kebijakan Pak Bupati. Karena saya sampaikan di awal tadi bahwa kami itu adalah lembaga Basisnas plat merah, lembaga pengelola zakat plat merah dan lembaga non struktural. Nah, ini kan pengelolaan 34 zakat ini disalurkan ke berbagai pihak untuk bantuan berbagai varian, ya. Gitu. Nah, kira-kira agar ini tepat sasaran, polanya seperti apa? Yang pertama, kita tuh berbasis akunnya jelas. Kita pisahkan mana dana zakat, mana infak dan sedekah. Karena dana zakat itu pertama asnafnya sudah jelas, 8 asnaf. Kemudian dana infak dan sedekah itu kita pakai untuk masalah penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Akunnya, rekeningnya itu terpisah. Dipisahkan. Jadi, bahkan kita punya dana infak terikat seperti ketika bagaimana COVID terjadi pandemi awal, kita membuka donasi COVID. Kita mencapai 1 miliar. Nah, yang dana itu yang 1 miliar kan khusus untuk COVID. Semuanya kita salurkan untuk kepentingan COVID bersama pemerintah. Namanya infak terikat. Oh iya, itu infak terikat. Iya. Nah, punya metode lain yang berbasis digital agar penyaluran ke si X, ke si Y, si Fulan ini tepat. Insya Allah hari ini kami juga sedang mempersiapkan, belum selesai tapi akan segera selesai. Kita akan menggunakan metode electronic assessment. Electronic assessment. Jadi saya itu hari ini sebenarnya saya itu udah gak usah berkantor Pak Jamal. Kenapa? Karena dari sistem yang ada di Basnas itu sudah ada HP-nya, bisa dicek di HP saya. Dari satu HP saya bisa monitor kantor, penerimaan, pengeluaran dana zakat, surat menyurat, aktivitas, absensi karyawan segala macam sudah bisa saya pantau hari ini. Sekarang saya sedang berinovasi bagaimana supaya teman-teman penyaluran bisa efektif efisien, tidak usah ke lapangan untuk verifikasi faktual. Kita sedang mencoba membuat aplikasi electronic assessment di mana dengan data yang musaik yang datang masuk, misalnya ada bantuan lutilahu ini, si namanya siapa, kita input nicknya di mana, kemudian kita akan masuk ke peta Sumedang, daerah mana, kemudian sudah titiknya dapat, kita tampilkan dalam bentuk video atau foto, situasinya benar nggak, rumahnya nggak layak. Oh, jadi hanya dengan memasukkan nama dan nick ya, alamat lengkap, kita nggak usah datang, kita bisa motret. Jadi kalau ada misalnya proposal masjid di sebuah daerah, misalnya Masjid As-Salam di Cimalaka, desa apa, RT berapa, kita klik permohonan misalnya lagi di Pugan, kita bisa cek benar masjid lagi direnovasi atau tidak. Artinya terkoneksi dengan Google Map atau dengan Google Satelit? Dengan Google Satelit, secanggih itu ya. Artinya bahwa proses verifikasi itu tidak harus dilakukan di kantor, berkas tidak harus dilakukan, nggak harus dipotret. Untuk berkas pun kita mempermudah mustahik. Jadi cukup mereka memasukkan proposal elektrik ke kita, ke website kita. Jadi nggak usah ribet-ribet datang ke Basnas, tinggal masukin permohonannya ke website kita, ada layanan itu untuk proposal elektronik. Itu untuk masjid. Contoh ketika ada orang nih, ada ibu-ibu nih yang perlu dibantu, polanya sama. Kecuali yang mereka datang langsung tetap manual kita lakukan juga bantu. Yang datang ke sini ataupun permohonan melalui website kita. Cek juga melalui website. Artinya yang datang dilayani langsung, digital juga tetap jalan. Karena hari ini kalau kita tidak berinovasi, kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan, apalagi banyak lembaga-lembaga zakat, meskipun kita adalah lembaga pemerintahan non struktural. Kalau kita sistemnya tradisional, muzaki pasti akan tidak akan full menganggap kita itu main-main dalam mengelola zakat. Makanya saya akan mengelolanya secara serius berbasis digital. Selanjutnya, bahwa selama ini kan kader-kader Ansor lebih tertarik dalam dunia politik, lebih tertarik dalam dunia taktis lah. Nah, sementara di sisi lain
ada ruang seperti Basnas kan. Iya. Kalau untuk meniti karir kan juga ini menarik kan itu. Iya. Kira-kira gimana statementnya kayak? Iya betul, Pak Jamrong. Saya itu termasuk bagaimana hari ini menentukan pilihan sebagai kader Ansor. Setelah beransor saya berkhidmat di Basnas, di katakanlah di lembaga sosial. Setelah melihat lembaga politik penuh, ngantrinya luar biasa, panjangnya luar biasa lah gitu. Kemudian di lembaga-lembaga lainnya. Dan saya juga berpikir kenapa tidak ada ruang lain yang harus kita manfaatkan, yang harus kita rebut sebagai sebuah implementasi hasil kita berkaderisasi di Ansor. Nah salah satu pilihannya mungkin saya hari ini di Basnas, dan mungkin hari ini saya menjadi salah satu di Jawa Barat dalam tanda petik ya, salah satu pionir kader Ansor yang menentukan pilihan berkarir lah, kurang lebih berkarir dan berkhidmat melalui Basnas. Karena saya berpikir kalau di politik ngantri luar biasa, kenapa ini ruang sosial nggak kita ambil, nggak kita kelola. Ini kan outputnya bagaimana ketika kita mengelola ini, kita bisa memberikan kemanfaatan, coherence and faultiness itu bisa kita lakukan melalui Basnas. Nah ketika di sini saya itu tidak lepas bahwa saya Aisubhan Ketua Ansor adalah kader Banser, kader Ansor. Secara tidak langsung lembaga kita, organisasi kita akan tetap terjaga sebagai lembaga yang memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Artinya kader Ansor, kader Banser itu punya kapasitas ya, di sini dalam semua lembaga lah ya, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan saya pikir tidak perlu menjadi dewan melakukan kebaikan. Ruang ini harus rebut. Ruang ini harus disebut oleh kader-kader Ansor, karena dari ruang ini, dari lembaga sosial ini kita bisa ikut membesarkan, mengembangkan organisasi. Bagi saya hari ini saya sangat merasakan itu, Pak. Saya sebagai ketua Ansor masih ketua Basnas, saya tidak lepas rasa beransor saya. Bagaimana ketika saya melakukan kebijakan di Basnas ini ada dampak positif juga buat Ansor yang pernah saya menjadi kawah canda di muka saya berorganisasi, berkhidmat. Ada arahan buat kader-kader Ansor Jawa Barat? Ya, intinya silakan kepada kader Ansor Jawa Barat, jangan lihat hari ini Basnas sudah menjadi lembaga profesional yang aman dan transparan. Silakan rebut dari sahabat-sahabat kader Ansor Jawa Barat untuk kita berkhidmat di sini, untuk melakukan gerakan sosial, gerakan kebaikan melalui Basnas sebagai sebuah perwujudan kepedulian kader-kader Ansor mengurus umat. Pertanyaan terakhir. Untuk meningkatkan Muzaki, selain tadi punya metode-metode yang mempermudah, yang lainnya gimana? Baik, untuk menjaga Muzaki, itu tadi kuncinya itu trust, kepercayaan. Trust. Kita itu lagi fokus bagaimana trust ini bisa terus digelontorkan, bisa dibumikan di Sumedang terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Sumedang. Karena jika trustnya sudah terbangun, masyarakat berbondong-bondong kan berzakat melalui. Iya, karena mereka harus keyakinan, harus punya keyakinan mantap ketika menitipkan amanahnya. Jadi tadi saya jawab kembali sampaikan, prinsipnya dari pengelolaan zakat itu pertama terima kasih, terima titipan, kasihkan amanah. Kemudian kita dengan memegang 3 prinsip aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI untuk membangun sebuah trust kepercayaan di para muzaki khususnya. Baik. Pak Ketua, mohon statement untuk para muzaki dan para kaum muda agar bisa menjadi muzaki. Terima kasih Pak Jamrong, terus sahabat-sahabat Ansor, dan saya berharap sahabat Ansor itu bukan mustahik ya. Ya, betul. Harus muzaki. Harus muzaki. Dengan ekonomi yang kuat. Jangan lupa kita berzakat melalui lembaga yang telah yang kita percayai, mungkin salah satunya kami dari Basnas, karena salah satu keuntungan kita berzakat melalui lembaga itu minimal penyalurannya lebih merata. Saya kenapa saya sampaikan seperti itu, karena kalau saya yakin bahwa mereka berzakat, kalau semua muzakinya tidak merata, mungkin berzakat langsung itu ada beberapa daerah yang kebetulan tidak ada muzaki, bisa tidak kebagian dana zakat. Sedangkan zakat itu adalah bagaimana kita membantu mengentasan kemiskinan sebagai sebuah bentuk gotong royong, sebuah bentuk kepedulian kita kepada sesama. Mungkin ikhtiarnya bagaimana hari ini bisa berzakat di lembaga-lembaga yang telah ada, khususnya lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola zakat, yaitu Basnas misalnya, untuk kemudian kami salurkan ke para mustahik untuk lebih merata lagi. Dan saya yakin
sahabat-sahabat Ansor. Hari ini mari kita bersama-sama berjihad. Hari ini sahabat-sahabat juga berjihad menjadi seorang amil, amil zakat, menjadi penjual zakat untuk bersama-sama dalam kapasitas kader Ansor mengelola zakat itu untuk membantu pengentasan kemiskinan di daerah masing-masing. Oke, baik, terima kasih. Siap. Kiai Subhan Hafaz yang selalu keren dan luar biasa. Baik, sahabat sekalian, demikian diskusi kita, wawancara kita dengan Ketua Basnas Kabupaten Sumedang, Sekretaris PCNU Kabupaten Sumedang, dan mantan Ketua Ansor Kabupaten Sumedang. Baik, saya Jamrung, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.